Wow, siap-siap kebanjiran pemain Eropa Grade A. Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan kriteria utama yang harus dipenuhi oleh para pemain untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Dalam pernyataannya yang penuh semangat, Shin menekankan bahwa selain skill dan pengalaman di lapangan, ia mencari pemain dengan semangat juang yang tinggi dan mentalitas yang kuat. Ia ingin para pemain yang tidak hanya bisa bermain dengan baik, tetapi juga bisa bekerja keras, beradaptasi dengan strategi tim, dan memiliki dedikasi yang besar untuk meraih kemenangan. Dengan kriteria ini, Shin Tae-yong berharap bisa membentuk tim yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga penuh dengan semangat dan kebanggaan untuk membela nama bangsa di pentas internasional. Auto jadi rebutan klub-klub Eropa. Nova Arianto, pelatih Timnas U17 Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan visi ambisiusnya untuk memajukan sepak bola tanah air melalui generasi muda. Dalam wawancaranya yang menginspirasi, Nova berjanji bahwa Timnas U17 akan dibentuk dengan semangat juang yang membara dan jiwa petarung yang tak tergoyahkan. Ia percaya bahwa dengan membekali para pemain muda dengan tekad dan keberanian, Timnas U17 tidak hanya akan mencetak prestasi di tingkat Asia, tetapi juga bisa mengukir nama Indonesia di pentas global. Dengan pendekatan yang mengutamakan disiplin dan kerja keras, Nova bertekad untuk membangun tim yang tidak hanya menghibur tetapi juga membanggakan, menjadikan mereka representasi sejati dari tekad dan kebanggaan bangsa. Emang mental baja nih. Indra Syafri, pelatih legendaris sepak bola Indonesia, baru-baru ini sejalan dengan pendapat pelatih Timnas Shin Tae-yong tentang Jens Raven, pemain muda yang tengah menjadi sorotan. Meski potensi Raven sangat menjanjikan, Indra Syafri menegaskan bahwa saat ini belumlah waktu yang tepat untuk memasukkan pemain berusia muda tersebut ke dalam Timnas senior. Dalam pandangannya masih banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum Raven bisa tampil di level tertinggi, termasuk pengalaman dan kematangan di lapangan. Pendekatan hati-hati ini diharapkan bisa menghasilkan generasi pemain yang tidak hanya berbakat tetapi juga siap secara mental dan teknis untuk bersaing di level internasional. Tetap semangat, King! Kabar mengejutkan datang dari Timnas U20 Indonesia menjelang ajang bergengsi Seoul Earth on Ice 2024. Dengan konfirmasi bahwa dua bintang muda, Jens Raven dan Wilber Jardim, dipastikan absen dalam turnamen tersebut. Absennya kedua pemain ini tentu saja menjadi perhatian besar bagi para penggemar, mengingat kontribusi mereka yang sangat diharapkan untuk membawa timnas meraih prestasi gemilang. Kehilangan dua pemain kunci ini justru bisa menjadi peluang bagi talenta-talenta lain untuk menunjukkan kemampuan mereka dan membuktikan bahwa skuad Garuda Muda tetap bisa bersinar di pentas internasional. Auto bangga. Shin Tae-yong baru-baru ini membuka tabir mengenai tawaran-tawaran menarik yang diterimanya sebelum ia memutuskan untuk memperpanjang kontrak dengan Garuda. Dalam pernyataan eksklusif yang menggugah antusiasme, Shin mengungkapkan bahwa ia mendapatkan tawaran dari 10 tim yang berbeda, baik di dalam maupun luar negeri, yang menunjukkan betapa tinggi permintaan akan keahliannya. Meski dikelilingi oleh tawaran menggiurkan, pelatih asal Korea Selatan ini memilih untuk tetap bersama Timnas Indonesia, menunjukkan komitmen dan dedikasinya yang mendalam terhadap proyek jangka panjang dalam memajukan sepak bola nasional. Keputusan ini bukan hanya memperkuat harapan para penggemar, tetapi juga menegaskan keyakinan Shin bahwa Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat menuju prestasi yang lebih besar. Bikin merinding. Back Timnas U20 Indonesia yang memiliki darah keturunan Sunda baru-baru ini membagikan momen emosionalnya saat mengikuti upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dalam sebuah pengakuan yang menyentuh, ia mengungkapkan betapa merindingnya ia merasakan kebanggaan dan haru saat mengenakan seragam nasional di acara yang penuh makna tersebut.
keikutsertaan dalam upacara kemerdekaan yang megah ini. Di tengah-tengah perjuangan dan pencapaian di dunia sepak bola, membuatnya semakin bertekad untuk membela timnas dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik untuk negara tercinta. Menyala coach. Menjelang Sold Out on Uscup 2024, pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan strategi menarik untuk mempersiapkan skuadnya. Dalam wawancara eksklusif, Indra mengungkapkan bahwa timnya akan menjalani serangkaian uji coba melawan klub-klub Liga 4 sebagai bagian dari persiapan. Langkah ini diambil untuk memberikan pengalaman kompetitif tambahan dan mengasah ketajaman tim sebelum terjun ke turnamen internasional. Pendekatan ini menunjukkan dedikasi Indra dalam mempersiapkan tim secara menyeluruh serta meningkatkan harapan bahwa timnas U20 Indonesia akan tampil gemilang di Seoul dan menorehkan prestasi yang membanggakan. Wow, pantas jadi rebutan dunia. Shin Tae-yong telah mencuri perhatian banyak pihak dengan pendekatannya yang penuh kasih terhadap anak-anak asuhnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Shin mengungkapkan bahwa ia memperlakukan pemain-pemainnya ibarat adik sendiri, bukan sekadar sebagai atlet di bawah asuhannya. Dengan memberikan perhatian dan bimbingan yang mendalam serta menciptakan atmosfer keluarga di lingkungan tim, Shin berusaha membangun kepercayaan diri dan solidaritas di antara para pemain muda. Pendekatan yang penuh empati dan perhatian ini membuktikan bahwa Shin Tae-yong tidak hanya seorang pelatih yang kompeten, tetapi juga seorang mentor yang peduli, menjadikan timnas Indonesia lebih dari sekadar tim, tetapi sebuah keluarga besar yang siap menorehkan prestasi. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah membangun pondasi yang kokoh. Sejak bergabung pada tahun 2020 lalu, dia cukup selektif dalam melakukan pemilihan. Pendekatan personal kepada pemain jadi salah satu kunci agar mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Apalagi Shin sempat merasakan bertugas di timnas kelompok umur sambil memantau pemain potensial. Shin Tae-yong menjelaskan berada di timnas bukan berarti mereka bisa bebas. Semua pemain harus memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing karena persaingan akan ketata. Bahkan pemain berkualitas akan kalah dengan mereka yang bisa memberikan kontribusi kepada tim. Saya selalu mengatakan kepada para pemain saya bahwa mereka harus merasa kurang, harus berusaha keras dan bersedia berkorban untuk tim. Karena perbedaan kemampuan itu hanya setipis kertas, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini benar-benar menghargai pengorbanan yang diberikan dari pemain. Mereka harus berusaha menjalankan instruksi yang diberikan dengan baik dan berusaha membantu dengan maksimal. Apalagi mereka bermain sebagai tim dan semua yang bertugas akan berpengaruh langsung pada pertandingan. Saya selalu menekankan pada pemain saya pentingnya semangat pengorbanan. Kalian harus bersedia berkorban untuk tim dan rekan-rekan kalian. Seringnya waktu para pemain semakin bekerja keras dan itu terlihat di lapangan, lanjutnya. Shin juga selalu menekankan bahwa saat berada di lapangan semua pemain harus patuh pada instruksi. Menurutnya ini harus bisa dipahami semua pemain karena pelatih memiliki hak penuh di sana. Namun dia memberikan kebebasan saat mereka berada di luar atau tidak dalam agenda latihan timnas. Saya selalu mengatakan ini kepada para pemain saat kalian turun ke lapangan, saya akan mengambil alih 100% kendali. Tetapi kalau di luar lapangan, saya pastikan kalian bisa istirahat sepuasnya dan nyaman, tutupnya. Timnas U17 Indonesia saat ini masih melaksanakan pemusatan latihan di Bali.
Tepat pada 17 Agustus, mereka juga menggelar upacara bendera di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Setelah upacara, tim pelatih memberikan program latihan fisik selama 60 menit dan diisi dengan lomba-lomba sambil merayakan kemerdekaan. Lomba-lomba tersebut diantaranya adalah crossbar challenge juggling dan akurasi passing dengan mata tertutup. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto menjelaskan sepak bola bisa jadi sarana perjuangan. Dengan mencatatkan prestasi di kancah internasional, pemuda-pemuda pilihan bangsa ini bisa mewujudkan hal tersebut. Apalagi Indonesia saat ini sedang dalam jalur yang tepat dan mendapatkan apresiasi positif. Indonesia harus maju lewat sepak bola. Saya katakan ke pemain kalau kita harus bisa buat bangga bangsa ini dan dengan kemajuan bangsa yang kita lihat saat ini. Membuat kita harus percaya bahwa sepak bola Indonesia bisa lebih baik dan berkembang lagi, kata Nova Arianto dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Mantan pemain Timnas Indonesia ini menambahkan, tugas terdekat mereka adalah berlaga di kualifikasi Piala Asia U17. Di sana mereka harus memberikan segalanya untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Selain itu, semua timnas saat ini memang memiliki misi yang sama untuk bisa berlaga di kancah Asia. Artinya, kita harus bisa memberikan segenap jiwa dan raga. Dengan berjuang sekuat tenaga dalam latihan dan pertandingan. Apalagi kita ini akan menghadapi laga di kualifikasi Piala Asia U17 bulan Oktober nanti, lanjutnya. Nova ingin semangat petarung dan pejuang ada dalam diri pemain Garuda Asia. Mereka harus memiliki mental kuat dan siap menghadapi semua lawan di depan mata. Jadi saya ingin pemain punya semangat yang sama. Seperti para pejuang kita saat merebut kemerdekaan untuk Indonesia, pungkasnya. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri sepakat dengan juru taktik Shin Tae-yong bahwa pemain diaspora Jens Raven belum saatnya masuk Timnas Indonesia Senior. Seperti diketahui, Jens Raven memang baru menjalani debutnya bersama Timnas U20 Indonesia pada ajang ASEAN Cup U20 2024. Walaupun baru menjalani debutnya bersama Timnas U20 Indonesia, Jens Raven mendapat banyak pujian. Hal ini karena pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tampil bagus bersama skuad Garuda Nusantara. Pemain FC Dordrecht U21 tersebut memang baru debut, tetapi ia sudah mencetak 4 gol dari 5 laga yang dilakoninya bersama tim Merah Putih. Dengan penampilan bagusnya di Timnas U20 Indonesia ini membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah mungkin sang pemain bisa promosi ke Timnas Indonesia Senior. Setelah ditanyakan langsung ke pelatih Timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong mengatakan bahwa Jens Raven masih butuh waktu. Saya dulu berangkat untuk melihat langsung ke Belanda, kata Shin Tae-yong di Stadion Madia Jumat dalam kurung 16 Agustus 2024. Pemain tersebut dalam kurung Jens Raven, saya lihat ada kekurangan, jadi harus step by step, jelasnya. Membuat suasana yang baik agar dia naik sendiri dan jangan sampai dia tidak fokus tingkatkan potensi dan kemampuan dia, kata Shin. Jadi kita lihat proses dia seperti apa. Hal senada ternyata diungkapkan oleh Indra Syafri. Mantan pelatih Bali United ini sepakat dengan Shin Tae-yong bahwa Raven masih harus fokus di Timnas U20 Indonesia terlebih dahulu. Menurutnya, pemain berusia 18 tahun tersebut akan lebih bagus bergabung dengan Timnas Indonesia Senior apabila sudah cukup matang. Sama dalam kurung, saya sepakat dengan Shin Tae-yong, kata Indra. Saya 2013 sudah punya prinsip, lebih bagus buah itu matang di pohonnya. Itu lebih oke. Untuk itu daripada memaksakan pemain usia muda promosi ke Timnas Indonesia Senior. Ia percaya akan lebih baik Raven fokus terlebih dahulu dengan Timnas U20 Indonesia terlebih dahulu. Setelah itu, apabila sudah matang, ia bisa memperkuat Timnas Indonesia Senior nantinya.
Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri memastikan dua pemain diaspora, yakni Jens Raven dan Wilber Jardim tak akan memperkuat skuad Garuda Nusantara di Seoul Earth on Uscup 2024. Timnas U20 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan dalam kurung (TC) di Jakarta sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mereka akan menjalani TC terlebih dahulu di sana sebelum menjalani turnamen resmi Seoul Earth on Uscup 2024 tersebut. Turnamen tersebut dijadwalkan bakal bergulir pada Rabu 28 Agustus hingga 1 September 2024. Indra Syafri mengatakan bahwa tim Merah Putih akan membawa 30 pemain ke Korea Selatan. Saat ini ada 32 pemain Timnas U20 Indonesia yang masih fokus menjalani TC di Jakarta. Dari 32 pemain ini minus Kaviatur Rizky yang baru saja menjalani operasi ACL dalam kurung anterior cruciate ligament sehingga saat ini ia fokus pemulihan. Kaviatur sudah selesai melakukan operasi ACL dan nanti siang dia bergabung dengan tim dan ada makan siang dengan dia nanti, ujar Indra Syafri kepada awak media di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Sabtu 17/8/2024. Untuk Kaviatur memang tengah menjalani pemulihan dan kemungkinan ia tak akan dibawa ke Korea Selatan. Namun yang pasti pelatih berusia 61 tahun tersebut mengaku hanya akan membawa 30 pemain ke Korea Selatan. Jadi kita bawa 30 pemain dan berangkat dalam kurung ke Korea Selatan tanggal 20 Agustus malam waktu Indonesia Barat, ucapnya. Sebanyak 30 pemain yang dibawa ke negeri ginseng tersebut tidak termasuk pemain diaspora. Mantan pelatih Bali United itu mengatakan bahwa ia tak memanggil Jens Raven dan Wilber Jardim. Kedua pemain diaspora ini memang tak akan dipanggil untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia di turnamen Korea Selatan. Namun Jens Raven dan Wilber Jardim dipastikan akan tetap menjadi bagian penting dalam skuad saat menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang. Ke Korea Selatan tidak dibawa, tapi nanti dipastikan di Piala Asia U20 2025, kata Indra. Kita lagi diskusi dengan klub mereka, ujarnya. Jadi kalau untuk tim usia muda saya selalu punya prinsip tidak tergantung dengan satu pemain, kata Indra. Mungkin senior sudah permanen pemain-pemainnya. Ini tidak ada Jens Raven, kita cari yang lalu, ucapnya. Tidak ada Arkan Kakak, kita cari yang lain. Karena memang kita harus memperbanyak jumlah pemain yang ada di Timnas Indonesia U20, U17, itu arahan dari Pak Ketua Umum. Timnas Indonesia U20 itu minimal tiap posisi itu 3 kurang 4 pemain. Sebaiknya 5 pemain, tapi tidak segampang itu juga kita mencari pemain-pemain yang berkualitas yang pantas masuk Timnas Indonesia, tuturnya. Shin Tae-yong mengaku telah mendapatkan tawaran dari banyak tim sebelum memperpanjang kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah memperpanjang masa bakti bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki kontrak sampai 2027. Meski begitu, dirinya sempat mendapatkan tawaran dari banyak tim. Pengakuan tersebut disampaikan saat diwawancarai oleh KBS World Indonesian. Shin Tae-yong tak mau meninggalkan pekerjaannya di Timnas Indonesia yang sudah membuahkan hasil dan tak mau mengkhianati kepercayaan semua pihak di dunia sepak bola tanah air. Sebenarnya saya mendapatkan tawaran, ujar Shin Tae-yong. Ketika di Piala Asia, saya juga mendapatkan banyak tawaran. Tetapi saya banyak berbicara dengan Erick Thohir dalam kurung, Ketua Umum PSSI, tentang apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka. Tentu saja ada tawaran yang lebih baik dari tempat lain. Tetapi dalam momen singkat itu,
saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah filosofi hidup saya. Selama 4 tahun 6 bulan ini, 2 tahun pertama sangat melelahkan. Tetapi sekarang saya mulai melihat hasil kerja keras itu. Dan kalau meninggalkan semua itu sepertinya terlalu sayang dan bisa saja menyesal. Lalu para pemain yang setia kepada saya seperti anak-anak saya sendiri akan selalu ada di pikiran saya. Meskipun kami tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Mereka sangat polos dan selalu mendengarkan saya dengan baik. Hal-hal seperti itu yang paling menyentuh saya. Lanjutnya, Shin Tae-yong mengaku telah mendapatkan kontrak dari 10 tim berbeda sebelum menandatangani kontrak baru bersama Timnas Indonesia. Meski begitu, dirinya tak pernah menggunakan fakta tersebut saat bernegosiasi kontrak baru dengan PSSI. Sekarang saya sudah menandatangani kontrak. Jadi, saya bisa mengatakannya. Ada sekitar 10 tim yang mengundang saya, ujar Shin Tae-yong. Meski ada banyak sekali tawaran yang bagus, itu tidak pernah saya manfaatkan untuk bernegosiasi dengan PSSI sebagai persyaratan perpanjangan kontrak saya. Jika saya membicarakan hal itu bisa dianggap tidak etis. Jadi, saya tidak pernah menyebutkannya dan saya berpikir bahwa diharapkan PSSI bekerja sama dengan percaya pada saya. Jadi, saya tidak membicarakannya dan karena saya juga memiliki pemikiran seperti itu. Ketika ada tawaran dari tempat lain pun, saya tidak goyah dan bisa memperpanjang kontrak dengan Indonesia dengan mudah. Tutupnya. Back Timnas U20 Indonesia keturunan Sundan dari kedua orang tuanya, yakni Mesha Al-Hamzah mengakui sempat merinding saat ikut memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia bersama skuad Garuda Nusantara. Menjelang sesi latihan hari ini Sabtu (17 Agustus 2024), Timnas U20 Indonesia melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan RI. Dalam rangkaian upacara ini memang ada beberapa pemain keturunan yang ikut merayakan dan memperingati kemerdekaan ke-79 RI. Ada pemain keturunan Indonesia Korea Selatan yakni Ji Da-bin yang bertugas sebagai pemegang bendera bersama 3 pemain lain yakni Donny Tri Pamumas, Sultan Zaki, dan Muhammad Ragil. Selain itu ada juga Mesha Al-Hamzah yang memiliki darah keturunan Sundan dari kedua orang tuanya. Namun pemain berusia 19 tahun tersebut telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) warga negara Indonesia. Hal ini karena Mesha Al-Hamzah lahir dan besar di Indonesia, meski tak bisa dipungkiri ia memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam kesempatan ini pemain PSBS Biak itu pun menceritakan bagaimana perasaannya ikut merayakan kemerdekaan RI. Mesha Al-Hamzah mengatakan bahwa perayaan kemerdekaan RI ini berjalan dengan lancar. Ia juga mengungkapkan harapannya buat Indonesia ke depannya. Upacara kemerdekaan berjalan dengan baik bersama teman-teman untuk Hari Raya Kemerdekaan Indonesia, ujar Mesha Al-Hamzah kepada awak media di Stadion Madia, Sabtu (17 Agustus 2024). Semoga kedepannya bisa jaya terus dan merdeka, ucapnya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah deg-degan bisa ikut merayakan kemerdekaan RI ini, Mesha Al-Hamzah mengaku sempat deg-degan hingga merasa merinding karena bisa melakukan upacara ini. Pemain kelahiran Jakarta 25 Januari 2005 tersebut mengaku merinding karena saat ini ia juga membela Timnas Indonesia. Tetap merinding melakukan upacara untuk negara ini, kata Mesha Al. Kita sekarang juga di Timnas, membawa lambang Garuda, tetap merinding dan bangga, tegasnya. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengatakan bahwa skuad Garuda Nusantara akan menjalani laga uji coba melawan klub Liga 4 Korea Selatan. Selain itu, ia juga bicara target tampil di Seoul Earth on Uscup 2024. Hal ini karena Timnas U20 Indonesia direncanakan menjalani pemusatan latihan (TC)
di Korea Selatan mulai 20 Agustus hingga 2 September 2024. Untuk TC di negeri ginseng tersebut, Indra Syafri mengaku akan membawa 30 pemain dari 32 nama yang mengikuti TV di Jakarta saat ini. Jadi kami akan bawa 30 pemain dan berangkat ke Korea Selatan pada tanggal 20 Agustus 2024 malam, ujar Indra Syafri kepada awak media di Stadion Madia, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 17/8/2024. Pelatih asal Padang, Sumatera Barat itu mengatakan bahwa tim asuhannya akan menjalani laga uji coba melawan klub Liga 4 Korea Selatan. Sebelum itu, kita juga ada uji coba dengan tim Liga 4 mereka yang senior, kata Indra Syafri. Setelah menjalani uji coba ini nantinya, tim Merah Putih akan langsung menatap turnamen Seoul Earthquake Cup 2024. Timnas U20 Indonesia akan mengikuti turnamen yang bakal berlangsung pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Dalam turnamen ini ada beberapa negara yang ikut yakni Korea Selatan, Thailand, hingga Argentina. Indra Syafri mengatakan bahwa turnamen ini akan benar-benar dimanfaatkan sebagai persiapan tim menuju kualifikasi Piala Asia U20 2024 yang bakal berlangsung pada September mendatang. Dalam kualifikasi Piala Asia U20 2024, Timnas U20 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Untuk menghadapi Seoul Earthquake Cup 2024 dan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2024 ini, Indra mengaku persiapan tim sudah bagus. Hal ini karena bantuan semua pihak baik dari klub dan PSSI. Kita sudah mulai persiapan dari tanggal 11 dan kita memanggil 32 pemain dan kesempatan ini saya senang sekali karena para pelatih klub memberikan waktu tepat untuk pemainnya segera bergabung ke Timnas U20 Indonesia, kata Indra. Target itu mencari pengalaman bertanding untuk mereka, tegas Indra Syafri. Shin Tae-yong bocorkan caranya memperlakukan anak asuhnya selama menjadi pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengaku pertama kali menerima tawaran usai menyaksikan Timnas Indonesia dicukur oleh Malaysia pada 2019 lalu. Usai laga tersebut, dirinya langsung melakukan riset terkait budaya masyarakat Indonesia agar bisa mengangkat kualitas sepak bola tanah air. Saat pertama kali ada tawaran dari Indonesia, saya melihat tim Indonesia seperti apa saat di Kuala Lumpur, Malaysia, ujar Shin Tae-yong. Ada pertandingan melawan Malaysia. Saya ingat Indonesia kalah 3-0. Saat itu Ketua PSSI dan para staf datang ke Malaysia untuk meeting dengan saya sambil menonton pertandingan itu. Sebenarnya saya bertanya-tanya apakah saya bisa meningkatkan tim ini. Itu memang tim yang membuat saya berpikir begitu. Tetapi karena saya suka tantangan yang sulit dan nekat, saya pikir akan seru jika dicoba. Bekerja dengan mereka juga pasti akan menyenangkan. Dan sebenarnya dalam kesempatan ini, yang ingin saya katakan adalah ada sebuah perusahaan grup Damyeong di Korea Selatan dan direkturnya, Sojo On-hyuk, telah membantu saya hingga saya bisa ke Indonesia. Awalnya sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang Indonesia, agama, budaya negara itu, gaya hidup masyarakatnya, memahami semua itu adalah yang pertama-tama saya pikirkan, lanjutnya. Usai memahami sepenuhnya budaya Indonesia, dirinya pun bisa menyimpulkan pendekatan yang pas untuk para pemain. Shin Tae-yong memperlakukan setiap pemain yang masuk Timnas Indonesia sebagai adik sendiri. Tindakan jahil layaknya seorang kakak, seperti mencubit jadi cara Shin Tae-yong membangun kedekatan dengan para pemain Timnas Indonesia. Shin Tae-yong bahkan ikut menari bersama dengan para pemain Timnas Indonesia untuk mencairkan suasana.
Saya mendekati para pemain itu seperti adik saya, bercanda dan bermain-main dengan mereka, kontak fisik, dengan kontak seperti mencabut bulu telinga, mencubit, menusuk mata. Meski itu kelihatannya kasar, para pemain justru lebih suka ketika saya melakukan itu, ujar Shin Tae-yong.